Jadi, sebelum memulai suatu proyek, seorang project manager itu wajib mengetahui dan memperkirakan budget plan proyek dengan tepat. Jadi, terdapat 3 metode umum yang digunakan untuk menyusun anggaran proyek. Yang pertama ialah ada top-down budgeting. Jadi, top-down budgeting ini ialah metode penyusunan anggaran yang dimulai dari level manajemen atas. Dalam pendekatan ini, manajemen senior menentukan total anggaran proyek secara keseluruhan berdasarkan pengalaman sebelumnya, kebijakan perusahaan, atau asumsi strategis. Setelah total anggaran ditentukan, dana kemudian dibagi ke dalam bagian-bagian proyek sesuai prioritas. Jadi metode ini cenderung lebih cepat dan efisien karena tidak membutuhkan rincian mendalam di awal. Namun, bisa kurang akurat karena tidak melibatkan detail dari tiap aktivitas. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menetapkan total biaya proyek pembangunan gedung senilai 10 miliar, maka dana ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti 4 miliar untuk konstruksi, 2 miliar untuk interior, dan seterusnya. Yang kedua ada bottom up budgeting. Jadi ini metode yang berlawanan dengan top down. Estimasi biaya dimulai dari tingkat terbawah, yaitu dengan menghitung anggaran setiap aktivitas secara rinci oleh masing-masing tim atau divisi proyek. Jadi seluruh estimasi dari aktivitas tersebut kemudian dijumlahkan menjadi total anggaran proyek. Pendekatan ini menghasilkan perencanaan yang lebih akurat karena didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Namun, membutuhkan waktu lama untuk disusun. Sebagai contoh, tim teknik menghitung biaya pengecoran sebesar 2 miliar, tim desain menghitung biaya interior senilai 1,5 miliar, dan biaya dari aktivitas lainnya diakumulasikan untuk membentuk keseluruhan anggaran. Yang ketiga, terdapat activity based costing atau ABC costing. Adalah metode yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya. Metode ini menggunakan pendekatan analitis dengan mengidentifikasi aktivitas dalam proyek dan menghitung berapa banyak sumber daya yang digunakan oleh masing-masing aktivitas. Jadi pendekatan ini juga sangat bermanfaat untuk proyek yang kompleks karena dapat menunjukkan dengan lebih akurat aktivitas mana yang paling banyak memakan biaya. Sebagai contoh, jika aktivitas pengujian sistem menghabiskan 30% waktu kerja tim pada tim QA atau Quality Assurance, maka 30% dari biaya tim QA akan dialokasikan ke aktivitas tersebut, bukan dibagi rata ke seluruh proyek. Jadi secara garis besar, top-down budgeting ini cocok digunakan saat waktu perencanaan terbatas dan terdapat data historis yang cukup. Sedangkan bottom-up budgeting cocok untuk proyek yang memerlukan estimasi detail dari setiap bagian, dan activity-based costing sangat berguna untuk proyek kompleks yang ingin mengetahui konsumsi biaya per aktivitas secara spesifik.